Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Deni Irawan. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 2 kelompok 2 nomor absen 13 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat, yaitu mengenai komitmen mutu. Ini adalah mind mapping yang saya buat. Untuk dijelaskan, mari kita lihat video. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komitmen mutu. Adapun komitmen mutu ini terbagi menjadi beberapa poin yang penting. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang konsepsi dasar dari komitmen mutu. Konsepsi dasar dari komitmen mutu ini terbagi menjadi beberapa poin juga. Yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas berarti sejauh mana suatu lembaga atau instansi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apa yang dia kerjakan. Itu pengertian dari efektivitas. Kemudian yang poin kedua yaitu tentang efisien. Efisien adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah lembaga. Biasanya ditentukan oleh bahan baku, uang, dan manusia, di mana hasilnya ini dapat dihitung untuk menghasilkan barang atau jasa. Itu pengertian dari efisien. Sedangkan poin selanjutnya itu tentang inovasi barang atau jasa, yaitu cara utama di mana suatu organisasi atau instansi untuk dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan di pasar, baik itu teknologi ataupun persaingan. Sedangkan poin yang ketiga yaitu mutu. Mutu adalah suatu standar yang digunakan dan menjadi alat ukur dasar. Mutu ini juga dapat dijadikan sebagai pembeda atau pembanding. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pendekatan inovasi dari komitmen mutu. Untuk menghasilkan barang atau melakukan inovasi dari suatu barang atau jasa, kita mempunyai 4 konsep dasar. Bisa dari penemuan yang pertama, atau pengembangan dari barang yang sudah ada. Yang ketiga replikasi, atau yang keempat sintaksis. Itu adalah poin dari pendekatan inovasi. Sedangkan untuk poin selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar dari komitmen mutu. Terbagi menjadi 2, yaitu peningkatan produktivitas. Ini dibagi lagi menjadi motivasi atau kemampuan. Jadi motivasi atau kemampuan ini yang dapat meningkatkan produktivitas dari suatu barang atau jasa. Untuk nilai dasar orientasi mutu ada beberapa poin, bisa dilihat di sini. Salah satunya yaitu pilar TQM atau Total Quality Management. Masuk ke poin selanjutnya dari komitmen mutu, yaitu membangun komitmen. Adapun beberapa poin dari membangun komitmen bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama, identifikasi pemberian pelayanan. Yang kedua, penilaian objektif. Yang ketiga, tindakan kreatif. Yang keempat, analisis kendala. Dan yang terakhir, analisis faktor pendorong. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan dari komitmen mutu yaitu berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif di sini adalah mencontohkan contoh nyata pemberi pelayanan, terus bagaimana kita melakukan kemampuan kinerja dan manfaat penyelenggaraannya bagi kinerja. Contohnya saya sendiri sebagai seorang dokter, untuk salah satu peningkatan mutunya mungkin salah satunya dengan melakukan suatu KIE. KIE itu konsultasi, interaksi, dan edukasi terhadap pasien. Biasanya saya menjelaskan tentang penyakit atau prosedur yang akan dilaksanakan. Ini kita harus bisa menjelaskan penyakit apa yang diderita pasien, penyebabnya apa, hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan penyakit tersebut apa, kemudian alternatif pengobatan yang bisa diberikan, kemudian apakah ada prosedur yang akan dilaksanakan. Itu pun harus kita sampaikan ke keluarga pasien apabila kita membutuhkan suatu tindakan yang akan kita lakukan terhadap pasien. Pertama kita jelaskan nama tindakannya, kemudian cara tindakannya, resikonya, dan manfaat dari tindakan itu tersebut.
Mungkin itu saja dari saya mengenai poin-poin komitmen mutu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada masih kekurangan dan hilaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.